Audio Jungle. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu selama ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam menjalani hari ini. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, diambil dari 2 Korintus 11 ayat 3 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Persilahkan. Nas Renungan Harian Rabu 7 Mei 2025 diambil dari 2 Korintus 11 ayat 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Dalam bahasa Batak didok, "Alai biar rohaku, sotung diago mohon pikiran munah, manang dikon mulus niroha maradopon Kristus. Suman tuna pinawato-wato niuloki, si hoa marhite-hite akal nai." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sesuai Almanak HKBP yang menjadi tema dalam minggu ini adalah mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satia maka holongi dohot mangihutton Yesus. Tema ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam mengasihi dan mengikut Yesus dibutuhkan kesetiaan dan hati yang bersungguh-sungguh, bahwa Yesuslah perwujudan kasih yang sejati. Kita harus mengingat dan tanamkan selalu dalam hati nats Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah kasih Allah yang paling agung. Dia merelakan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya. Dia yang tidak berdosa, rela disiksa, diludahi, bahkan dihinakan dengan cara dunia ini, hingga mati tergantung di kayu salib demi menembus dosa umat manusia. Oleh kuasa dosa,
upah kita adalah kematian yang selama-lamanya. Tetapi melalui kematian Anak Domba Allah yang telah mengalahkan kuasa maut melalui kebangkitannya, kita diperdamaikan dengan Allah menjadi manusia baru yang bertobat untuk mendapatkan perkenanan dan anugerah kasih-Nya, dan kita memperoleh kehidupan selama-lamanya. Inilah jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada banyak orang yang mencari jalan keselamatan di dunia ini. Mereka mencoba mencari dari berbagai literasi, dari ajaran-ajaran agama yang ada. Ada yang memahami bahwa cukup dengan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh keselamatan. Sepertinya jalan keselamatan dipandang sebagai upaya dari masing-masing individu untuk meraihnya. Dengan harta kekayaan yang banyak, seolah bisa memperjualbelikan keselamatan dan kafling surga yang sangat didambakan umat manusia. Sementara bagi orang-orang yang pesimis dan apatis, surga dinilai sebagai karangan dongeng belaka yang ada di dalam alam pikiran dan imajinasi manusia. Tetapi apapun itu ajaran di luar yang berkembang, bagi kita umat Kristen, kita harus mengimani bahwa hanya satu jalan menuju keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus, sebagaimana Dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mengimani dengan sungguh-sungguh? Atau masih adakah bibit-bibit keraguan dalam hati kita? Inilah hal mendasar dalam kekristenan, dan kita tidak boleh gagal dalam memahami dan mengimaninya, sehingga tidak boleh ada lagi sedikit pun kata keraguan, dan kita sungguh-sungguh mengimani akan kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, senada dengan tema di atas, dalam nats hari ini pun Rasul Paulus memberikan warning atau peringatan kepada kita yang sudah merasakan kasih dan kebaikan Yesus Kristus di dalam hidup kita, untuk tidak tersesat atau disesatkan atau terperdaya oleh rupa-rupa pengajaran lain di luar ajaran Kristus. Artinya kita dituntut untuk tetap setia apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, apapun konsekuensinya, sekalipun ditawari dengan berbagai harta, tahta atau jabatan oleh dunia ini. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Tidak sampai di situ, Rasul Paulus pun menggambarkan kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa, di mana Hawa terperdaya oleh kelicikan dan bujuk rayuan si ular sang iblis, sehingga mereka diusir dari Taman Eden dan dihukum oleh Allah. Manusia pertama yang tadinya hidup nyaman dan aman di dalam Taman Eden yang Tuhan ciptakan, tetapi oleh pelanggaran dosa, manusia harus menanggung penderitaan, dan oleh hukuman Tuhan, hidup manusia harus bekerja keras dan berpeluh untuk mempertahankan hidupnya, hingga akhirnya menjadi layu dan mati dan terpisah dari Allah yang sudah menciptakannya. Ular-ular yang licik inilah dianalogikan sebagai penyesat-penyesat atau nabi-nabi palsu yang memberikan ajaran-ajaran sesat mengenai Yesus Kristus untuk mengganggu dan mempengaruhi iman orang percaya. Terlebih di zaman internet sekarang ini, arus informasi dunia semakin cepat dan memiliki intensitas yang tinggi. Maka tidaklah heran kalau banyak informasi bohong atau hoaks yang beredar luas dalam ruang sosial media kita, yang tentunya kalau kita tidak berhati-hati
dan tidak memiliki hikmat untuk menyaring setiap informasi yang beredar, kita bisa terperdaya oleh ajaran-ajaran sesat dan kita bisa jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan berkaca pada keadaan dunia saat ini, di mana tantangan iman yang kita hadapi semakin besar, beragam, dan semakin masif. Kini, para penyesat tidak lagi bergerak secara diam-diam, tetapi secara terang benderang bersiliweran dalam ruang sosial media dengan membawa kebenarannya masing-masing. Hal ini membuat kita menjadi miris dan prihatin. Atas nama agama, tetapi mengeluarkan kata-kata yang jauh dari hakikat orang yang beragama. Tentu ada banyak dari antara kita hanya diam dan geleng-geleng kepala. Di sisi lain, kita juga patut bersyukur karena masih ada para apologet Kristen yang tidak berdiam diri melihat semua fenomena ini. Hal ini memacu mereka untuk bertumbuh dan semakin militan dalam mengcounter ajaran-ajaran di luar Kristus yang menyesatkan orang percaya. Jadi bagaimana mempertahankan kesetiaan kita di hadapan Allah? Di sini saya mencatat 4 poin. Yang pertama, berdirilah teguh baginya dan jangan goyah. Ini adalah panggilan untuk keteguhan, kesetiaan, dan ketekunan dalam mengikut Tuhan untuk tetap kuat dan tidak menyerah. Poin yang kedua, jadilah pengikut yang baik baginya. Sebagai pengikut yang baik, akan berusaha menyesuaikan segala tindakan dan perilaku kita dengan pengajarannya. Ini menjadi patron dalam kehidupan keseharian kita yang didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan sesama. Poin yang ketiga, bersedia menderita baginya. Bersedia menderita bagi Tuhan berarti dengan sukacita memilih jalan penderitaan demi Kristus. Hal ini melibatkan ketaatan pada ajarannya dengan menyangkal diri dan menanggalkan segala keinginan dunia dan menjalani setiap prosesnya dengan sabar dan tabah. Dan poin yang keempat, serahkan hidup kita kepadanya. Artinya, menyerahkan seluruh diri, termasuk pikiran, keinginan, dan tindakan kita hanya kepada Tuhan dengan mengakui kedaulatannya dan percaya pada rencananya yang terbaik bagi hidup kita. Marilah kita memohon pertolongan dan kasih sayang Tuhan untuk memampukan kita menghadapi pengajar-pengajar sesat dan rasul-rasul palsu yang akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan, dan kita menjadi pengikutnya yang setia sampai selama-lamanya. Marsangat ma di batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini, sekaligus menjadi pengingat bagi kami untuk tetap setia dan taat di jalan-Mu yang benar. Mampukan dan kuatkan kami dalam menghadapi si penyesat yang akan menjauhkan kami dari terang kasih Tuhan dan menolak semua ajaran di luar yang Yesus ajarkan bagi kami. Karena firman-Mu itu ya dan amin, dan kami mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan buat mereka. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dengan baik dan memiliki karir dan prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita
dan berkatilah segala pekerjaan, karir, dan usaha kami hingga dapat bertumbuh dengan baik. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong baginya. Berdoa untuk keluarga Amang Sintua Hapardede Inang Borusiahan yang sedang mempersiapkan pernikahan putrinya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan cukupkanlah segala biaya yang mereka perlukan, sehingga dapat melaksanakan acara tersebut dengan baik dan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk Amang T. Suregar Boru Manurung, Bapak Michael, dan Amang Hasyahan Bursitorus, Bapak Hector. Tuhan, berikan pemulihan dan tambahkanlah kesehatan mereka, dan berkatilah setiap obat yang mereka konsumsi menjadi jalan kesembuhan Amang ini. Kami rindu bisa bersekutu kembali dan menyanyi bersama memuji Tuhan melalui persembahan kor di punggungan Ama. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.